Saya mau nanya lagi tadi seputar apa ya? Panduan cek bebas gitu kan. Menurut Gimana? Kan bebas, kenapa panduan? salah sih. Maksudnya itu Iya, iya, panduan iya. dalam berhubungan seks dengan salah satu saya. Gak apa-apa sih. Kan ngobrol ini mah bukan lagi cerdas cermat. Iya ya gimana. Kita ngopi dulu agar tidak panik. Mending kita ngopi dulu agar tidak tegang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik lagi di Ngopi Podcast bersama saya Fauzan Azima. Kali ini saya sengaja ajak pas betul apa yang lagi saya risaukan mengenai masalah yang lagi rame sekarang tuh. Tadi saya lihat berita juga sampai ada demonya mahasiswa tuh tentang apa ya, Kemendikbud atau apa. Dan dari dulu pun saya ada risau ke masalah pelajar dan pemuda. Nah, Apalagi maka- sekarang dilegalkan ya. apalagi sekarang seakan-akan dilegalkan. Maka teman ngopai kali ini saya seorang mahasiswa nih, dan pas betul pas tadi saya jumpa, saya ajak aja langsung spontan. Nggak apa-apa ya, santai aja kok. Kalau ngopai memang santai. Episode kali ini saya akan bahas yang apa ya, bukan bahas. Saya akan ngobrol dengan mahasiswa yang lagi diramekan sekarang nih, masalah undang-undang ya. Ya. Undang-undang dari Permendikbud tentang yang dikhawatirkan atau memang betul-betul mengkhawatirkan. Saya belum nggak baca juga, nggak juga. Memang dari dulu pun tanpa ada undang-undang itu pun, kalau saya pribadi sih memang mengkhawatirkan perkara pergaulan bebas itu tuh di kalangan mahasiswa kampus itu, dan itu sebenarnya udah bukan rahasia lagi sih. Maka alhamdulillah pas betul jumpa sama Isal, seorang mahasiswa baru ya. Ya. Baru setahun ya, Setahun berarti semester 3 sekarang. semester 3. Perkenalkan Isal apa? Bisa dipanggil Isal. Nama ininya siapa? Oh, nama lengkapnya Rizal Nugraha. Jadi kalau- Ini kenalin ke Oh, iya. teman-teman juga yang lain tuh. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Rizal Nugraha. Saya dari Fakultas STI atau Sekolah Tinggi Agama Islam yang ada di Sumedang. Pas betul STAI ya. Ya, Sekolah Tinggi Agama Islam, jurusan PAI STI di Sumedang. di Sumedang. Iya, makasih ya Sal ya. Siap. Ya mau apa ya, nemenin ngobrol santai bahas perkara itu, karena memang pas betul dengan Isal tuh. Isal kan mahasiswa dan baru 1 tahun dari semester tadi. Jadi sebenarnya gimana? Pernah nggak ada dibahas sendiri di kampus sendiri, Sal? Yang lagi ramai sekarang undang-undang kementerian siapa? Menteri Pendidikan sekarang nih? Pernah Nadiem Makarim pernah? Nadiem Makarim. Iya, kalau nggak salah. Nah itu gimana tuh itu tuh? Apa ya kalimat aslinya yang sampai MUI sendiri saya lihat di berita tuh, ya sampai kayak seakan-akan betul-betul itu mengkhawatirkan kalimatnya dari pasal undang-undang itu tuh ke arah sana tuh gimana? Kalau yang saya dengar ya, pernah juga dibahas di perkuliahan di acara diskusi daring itu mengenai seks bebas itu sekarang itu seakan-akan dilegalkan. Karena apa? Tapi ada alasannya gitu kan. Alasannya jika kita saling menyukai tanpa adanya paksaan, nah itu baru boleh saja. Jadi seakan-akan dilegalkan gitu untuk sekarang. Yang saya dengar sih seperti itu. Itu dibahas sama dosen pun bilang seperti itu. Ya, seperti itu. Dari kalimatnya pasal itu tuh bahwa seakan-akan betul-betul kayak membebaskan gitu ya. Jadi secara hukum positifnya tuh ya hukum negara gitu ya. Hukum dunia tuh bahwa kalau satu sama lainnya nggak ada paksaan, nggak akan ada kena hukum sanksi ya. Oh gitu ya. Ya. Kira-kira Isa sebagai mahasiswa senang nggak itu ada pasal itu? Ya, kalau boleh jujur ya, kalau saya mengepentingkan dulu ego, kemauan saya ya apa ya? Ya senang lah gitu. Senang ya? Maksudnya kan saya sebagai anak muda gitu kan, emang masa-masanya semangat muda itu bergejolak gitu kan dari Semangat apa nih? macam-macam sih. Dari pertama misalkan masalah
biologis gitu kan. Biologis, Ya, nafsu, ya seperti itu. seks. Seks ya. Insya Banyak sih masalah tentang keingintahuan masa-masa remaja itu. Kintawan apa tuh? Eh, Rasanya gimana bawa seks ya, tuh gitu? seperti itu ya. Oh. Jadi masa-masanya emang masa-masa pengenalan gitu. Jadi kalau saya mengedepankan ego gitu kan, ya boleh ya ngomong saja. Tapi kalau kita lihat dari konsekuensi atau dampak yang telah diperbuat itu kan, seperti seks bebas, itu ya negatif gitu. Yang negatif. Apa aja tuh? Ya, Itu yang baru diketahui kan, belum Iya. dirasakan kan? baru diketahui. Baru diketahui. Gimana tuh? Yang Isal ketahui itu dampak dari seks bebas gitu ya, tanpa syariat, tanpa tuntunan agama, ya sesuai nafsu aja, kayak kucing, kayak anjing, kayak ayam gitu ya, hajar aja gitu ya. Yang diketahui apa tuh konsekuensinya, dampaknya? Ya kayak yang Kang Polan tadi ucapkan, ya kayak ayam, kayak kucing gitu kan. Itu mah barusan kata saya. Iya seperti itu. Jadi apa ya? Sementara pelajar atau mahasiswa di Indonesia sendiri itu kadang-kadang wawasan mengenai apa ya, keagamanya itu kurang juga. Jadi tanggung jawabnya itu apa ya, belum ada gitu. Jadi ketika kita melakukan seks bebas, ya udah gitu kan. Misalkan hamil kadang ditinggalkan gitu kan. Jadi menambah pengangguran, menambah apa ya? Pokoknya yang banyak dirugikan itu dari pihak wanitanya. Paling banyak. Ya. Kalau laki-lakinya sedikit. Ya bisa dibilang seperti itulah. Jadi dampak yang paling besar itu kepada wanitanya menurut saya itu. Iya, tapi kayak yang saya simak tuh kayak wanita sendiri kayak nggak merasa rugi. Tapi pas ketika terasakan baru aja nangis, repot. Ya, betul. Istilah di ghosting lah, ditinggal tanpa berita lah atau apa. Nah itu yang memang dulu pun saya sendiri kan dulu tuh saya tuh ada punya jadwal lah, suka ngisi ya ke kampus gitu ya, ke SMK tingkat SLTA. Ya saya sendiri yang dikhawatirkan tuh perkara itu ya, karena secara fitrah manusia ini memang harus punya nafsu syahwat tuh, harus itu. Tapi untuk mengontrol secara baiknya itu tuh, secara tepat gitu ya, itu tuh sekarang kayak doll, betul. Kayak los lah, doll gitu ya. Baik anak muda bahkan orang tua dewasa pun kayak itu tadi, dia pengen menunaikan sesuai hawa nafsunya aja lah, kayak binatang aja gitu, hajar mau hajar gitu ya. Kan ini anugerah nih, ini kan kebutuhan, ini hiburan gitu ya, ini dan sebenarnya dalihnya kan seperti itu. Padahal di balik itu ya ada sesuatu yang tidak baik dari hasilnya itu. Termasuk ya banyak lah, termasuk dari segi penyakit, dari segi penyakit. Terlebih lagi kalau kita dari sudut pandang syariat ya, agama ya. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat itu Allah akan cabut kebaikannya tuh. Maka nggak sedikit orang yang suka seks bebas tuh ketika dia nggak suka kepada perkara yang baik, kepada perkara yang halal tuh. Sampai nanti itu ketika dia sudah berumah tangga, dia nggak akan merasakan nikmatnya, puncaknya daripada hiburan yang Allah anugerahkan itu. Itu contohnya nggak merasakan hal baik itu yang seperti apa? Jadi ketika seseorang melakukan yang bertentangan dengan syariat gitu ya, maka Allah akan cabut kebaikannya, keberkahannya. Khususnya untuk urusan nafsu ya. Misalnya untuk urusan nafsu, syahwat tuh, seks gitu ya. Kan itu memang anugerah tuh. Itu betul-betul anugerah tuh. Dan itu betul-betul nikmat yang Allah berikan kepada kita nih, khususnya laki-laki. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang paling paham kita nih sukanya apa gitu. Dan itu tuh hubungan badan tuh, seks tuh memang itu anugerah, hadiah dari Allah sebagai hiburan bagi kita. Kalau diikuti sesuai tuntunan agama, nikmatnya tuh nggak sulit saya menggambarkannya tuh. Dan memang saya jangan terlalu detail mungkin ya. Saya tuh dulu tuh pernah
nyusun buku adab bersetubuh cara Rasulullah. Dan saya sudah menikah, saya sudah praktekkan luar biasa. Nikmatnya, gairahnya. Maka nggak sedikit sekarang sebagai terapi saya usia 25. Nikah baru 6 bulanan. Dia awal mulanya tuh dia bilang lambung keluarnya tuh. Atau bahkan dia pengen digurah. Tapi ujung-ujungnya, Pak, ada obat kuat. Itu aib itu kalau bagi orang muslim tuh usia 25, nikah juga baru, kok kayak lemah. Baik fisiknya gitu ya, staminanya maupun gairahnya. Sampai, nah ini salah satunya. Sampai harus dipancing dengan nonton film porno. Itu sampai harus dipancing kan? Kalau mobil udah tua tuh dia harus dipancing. Kalau yang baik kan, yang Allah berkahi, nafsunya terawat dengan baik, nggak diobral cecer-cecer kayak gitu. Itu tumbuh suburnya tuh baik. Sampai nggak ada istilah orang muslim yang sebenarnya itu lemah syahwat, kurang gairah, itu nggak ada, nggak ada itu. Nah itu salah satunya ya, salah satunya hikmah secara empiris, secara udah terbukti di lapangan. Saya bisa cek satu-satu sebagai terapi, sebagai ini tuh. Nah itu salah satunya tuh. Apalagi kalau betul-betul ngelihat dari satu keterangan tuh salah satu dosa yang cepat segera mancing murka Allah, azab bencana, tsunami, gempa dan sebagainya itu ya zina, seks bebas itu. Nah, saya mau nanya lagi tadi seputar panduan seks bebas itu kan. Gimana? Kan bebas, kenapa panduan? Salah satu. Maksudnya itu panduan dalam berhubungan seks. Salah satu saya. Gak apa-apa sih. Kan ngobrol ini mah bukan lagi sudah termas. Iya gimana? Mengenai panduan seks. Minum sal. Tapi awas hati-hati kalau bicara kayak gini kayaknya menggebu-gebu betul. Kembali ke tadi panduan seks gitu kan. Apakah waktu yang tepat gitu kan untuk membicarakan mengenai seks itu pada usia berapa gitu kan. Pada nyataannya sekarang kalau kita membahas seks itu terkadang serasa tabu gitu. Jadi terkesan negatif gitu kan. Kan padahal nggak semuanya negatif gitu. Tetapi sesuai atau tergantung kita melakukannya ketika apa gitu kan. Kalau kita melakukannya sudah nikah gitu kan, sudah ada ikatan sah dalam bernegara, dalam beragama gitu kan, fine-fine aja gitu. Tapi seakan-akan kalau kita membahas hal seks itu seakan-akan tabu gitu. Jadi usia berapa gitu kan cocoknya untuk membahas seks? Ya kalau di pondok sih, kalau dia masuk misalnya selesai SD, dia SD misal masuk pondok. Kalau di pondok tuh sampai kelas, kalau di saya dulu tuh ada istilah tuh tamhidiyah, ibtidaiyah, terus mutawasitoh, apa yang terima. Itu sampai kelas mutawasitoh tuh udah dibahas, ada kitabnya. Kelas mutawasitoh tuh ya misal kalau di saya ya, di kelas-kelasnya tuh kelas mutawasitoh tuh mungkin usia sekitar usia 15 tahun aja udah dibahas. Bahkan ketika seseorang udah mimpi, itu sudah mulai dicicil, dibahas, dimulai dari adab mandi besar, junub. Saya pernah di satu kampus ketika saya ada ngisi sharing, mentoring mahasiswa tingkat berapa ya, mau akhir, mandi junub aja nggak paham, tapi nafsu seks menggebu-gebu. Ya kan ada lucu juga. Jadi kalau misalnya pendidikan seks itu sebenarnya itu bahasanya, kalau seks itu konotasinya tuh kayak kurang serk kalau saya tuh ya. Tapi ya kalimatnya yang mudah dipahami itu ya seks gitu ya. Jadi kalau tadi Isal bahasa jawaban singkatnya tuh dimulai dari semenjak dia sudah balik. Itu sudah mulai dicicil tahapan-tahapannya tuh tentang adab toharo, termasuk kayak mandi junub. Kan dia udah mimpi tuh.
Kalau dia ada junubnya, mandi besarnya nggak sesuai, dia junub terus, sholatnya pun tidak ini kan kalau secara hukum fikih. Jadi dimulai dari sudah mulai balik itu kalau laki-laki itu kan mimpi, kalau perempuan haid. Nah, itu udah dimulai, dicicil sedikit-sedikit tentang kontrol nafsu syahwat, dikenalkan bahwa saya itu ada rasa suka. Nih, kalau misalnya ini ya, atau Pak, bisa kok ada rasa suka ya, apa ya ini ya? Apalagi kalau sekarang nih kayaknya dari tontonan tuh anak SD aja. Jadi dimulai dari usia balik lah. Dari balik dia udah dicicil pendidikan perkenalan tentang rasa suka kepada lawan jenis tuh dicicil. Nah, agama kita nih sempurna, makanya saya ada heran juga kalau ada yang mengatakan bahwa Islam nih belum sempurna. Saya ada heran juga tuh, itu dasarnya dari mana? Kenapa saya berani mengatakan Islam sudah sempurna? Sudah dari ayatnya pun ada mengatakan, bahkan dari realnya pun kita nih diajarkan dalam Islam tuh panduan tadi ya. Sampai buang air kecil aja ada panduannya. Sampai ke berhubungan, ini sampai ada kisahnya tuh sahabat. Kata Nabi, ketika kamu memuaskan syahwat kepada istri kamu, perempuan yang halal, itu pun sedekah. Maka sahabat tuh pernah dengar kan? Maka sahabat darah, ya Rasulullah, kami memuaskan syahwat itu diganjar pahala sedekah. Iya, kalau sesuai tuntunan, sesuai panduan, dapat pahalanya, nikmatnya berlipat. Bahkan keturunan yang soleh itu 90% lebihnya tuh bukan dari pendidikan ketika sudah besar, tapi ketika salah satu yang dominan tuh ketika suami istri berhubungan badannya sesuai tuntunan Nabi, dari situ mulai pencetakan anak soleh. Bukan kayak ayam apa yang kita membedakan kita dengan ayam. Kan manusia ini sebaik-baiknya makhluk kan, semulia-mulianya makhluk. Terlebih lagi sebagai seorang muslim tuh ada adab sehingga biar kita ini jadi mulia, tinggi derajatnya. Kalau seandainya tanpa panduan kayak ayam aja, kayak ini dihajar. Ngikuti nafsu aja. Nah, ya singkatnya gitu kalau pendidikan, tapi dicicil bertahap. Kalau dilihat dari situasi sekarang atau zaman sekarang, faktor yang mendorong untuk melakukan seks bebas itu kan udah banyak gitu kan, banyak sekali gitu kan. Dari mulai kehidupan sehari-hari gitu kan, dari melihat cara orang berpakaian, wanita berpakaian seperti apa gitu kan. Lalu dari tontonan juga, dari TV-TV, dari internet, mudah gitu kan. Saya mau nanya gitu kan, nggak sedikit juga anak kecil yang udah nontonnya begituan. Nah itu gimana Pak Ustadz? Kan Iya. Apanya tuh gimana? Seperti fenomena seks yang sekarang itu semakin mudah untuk mengakses itu gimana ini? Apanya? Cara apanya? Gimana cara menanganinya, menghandlenya, mengatasinya, meminimalisirnya? Seperti itu. Atau apa meminimalisirnya? Masya Allah. Ya inilah memang peran dari orang tua. Peran dari guru, baik guru agama, ISAU kan STA itu Sekolah Tinggi Agama Islam. PAI ini tuh fakultasnya ya? Fakultas STI, prodinya PAI. Oh, prodinya PAI. Masih berbentuk sekolah tinggi ya. Prodinya PAI, fakultasnya STI ya. Nah itu perannya orang tua. Pertama ya ibunya bagi anak tuh. Bagaimana menjaga dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar tuh yang memancing sesuatu yang belum waktunya. Ya itu tadi tontonan tadi. Terlebih lagi sekarang posisi daring lewat HP. HP banyak sekali yang masuk, dan itu memang peran orang tuanya, khususnya ibunya yang paling awal tuh. Ibunya bagaimana menjaga semampu mungkin ya, dikontrol, dijaga anaknya tuh, diminimalisir. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar tuh ya aman lah. Terus dikasih vaksin. Vaksin apa? Vaksin anti syahwat bebas gitu ya. Bahwa disampaikan tentang tuntunan-tuntunan agama, tentang akhirat, tentang cintanya kepada Allah, cintanya kepada Nabi, perkara yang baik dan sebagainya itu, sehingga hatinya tuh ada barrier, ada tahanan untuk bisa perkara ketika di hati kita diisi perkara yang baik, maka ada sesuatu yang nggak baik itu dia akan gelisah.
Itu sudah lumrahnya rumusannya gitu. Kalau Isal habis mandi bersih, lalu ada keringat kotor dan sebagainya kan nggak enak. Maka bagaimana orang tuanya, khususnya ibunya, guru, itu bisa menyampaikan perkara yang baik-baik. Perkara yang baik, ya, berikan pengajaran tentang firman Allah, sabda Rasulullah, ya, nasihat-nasihat yang baik tentang agama, sholat. Nanti dengan sendirinya kalau ada perkara yang nggak baik itu hatinya tuh gelisah, nggak suka, meskipun dia nggak ngerti. Terus ya di kampus, dosen-dosen, guru-guru pun ya harus bisa kerjasama. Karena orang tua sendiri kan nggak bisa 24 jam kan mantau anaknya, dia pun sendiri mungkin harus kerja, istirahat dan sebagainya. Apalagi ketika ke kampus, ke kuliah, ke sekolah anak SD gitu ya. Tapi kalau misalnya di sekolahnya nggak dijaga oleh orang guru untuk mensuasanakan, ya nggak mudah juga. Maka harus ada kerjasama sih sebenarnya tuh, termasuk di pihak pemerintahan sendiri ya, baik pemerintahan yang terkecil, desa, kabupaten dan sebagainya. Jadi memang perkara itu tuh, apalagi zaman sekarang, memang nggak mudah tapi insya Allah nggak susah. Maka agama sendiri, Allah sendiri menghargai betul. Taatnya seorang pemuda jauh lebih Allah cintai, senangi daripada taatnya orang tua, ketaatannya. Ya, anak muda yang hatinya selalu terpaut, laki-laki yang selalu terpaut ke masjid, anak muda yang taat kepada Allah tuh karena memang gejolak nafsunya kuat. Yang harus diingat tuh ini mungkin ya, sedikit sharing juga dari saya tuh bahwa taat kepada Allah tuh memang tidak mudah. Tapi kalau kita tidak taat sama Allah, pasti hidupnya akan susah. Meskipun kelihatannya hatinya senang, puas, tapi hatinya nanti suatu saat akan merasakan gelisah, bahkan dia akan merasakan kesepian di tengah keramaian. Dia bibir tertawa padahal hati menangis. Nah itu udah puncaknya tuh, sampai kalau bahasa saya pernah jumpa sama sekolah tuh onsitinosis, kegelisahan, kegersangan jiwa. Nah ini memang harus diulang-ulang, diingat-ingat, janji baca Quran, janji-janji Allah tentang bidadari, dan ini ada kisah nyata yang sampai dia senang bidadari, apa yang Allah janjikan tuh kalau berita tentang bidadari itu. Sampai akhirnya Allah jumpakan dia lewat mimpi. Nah, ketika bangun, ketika siangnya dia jumpa sama wanita dunia ini, mual katanya tuh lebih jelek dibanding monyet gitu, sampai ada yang kayak gitu. Ya belajarlah, Sal. Ya, insyaallah ya, Sal. Mudah-mudahan Allah kuatkan bimbing Isal nih. Termasuk saya sendiri ya, jangan sampai istilahnya udah tua tapi makin tua makin menjadi-jadi, naudzubillah makin parah lagi. Ya mudah-mudahan Allah jaga kita semua, termasuk teman-teman ya. Nanti banyak talabul ilmi, banyak menuntut ilmu, lalu hati nuraninya tuh betul-betul freshkan, segarkan, sehingga meskipun nggak ngerti secara akal pun, kalau hati kita nih di-freshkan, disegarkan, disuburkan baik, dia ada punya sensor sendiri lah, firasatnya tuh nggak enak. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari perkara yang tidak baik. Misalnya, makasih San. Gitu aja San. Oke teman-teman, gitu. Jangan lupa kalau ada sesuatu yang diinikan, boleh di kolom komentar sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pas saya baca, ya saya jawab atau nanti jadi bahasan selanjutnya. Jangan lupa juga like kalau seandainya sekiranya ada manfaatnya, boleh share. Dan juga lupa juga subscribe, sehingga makin semangat lagi dan makin semangat lagi orang-orang yang diajak ngopai. Oke, Sal ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.